Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Lah sekali ke anak TK ya Allah. Udah besar bun, kayak anak TK lari-lari. Oke, berarti Ustaz, beberapa minggu yang lalu ya, udah lama kita nggak jumpa di pelajaran nahwu ini. Kemarin vaksin lah, kemarin libur maulid lah, kemarin tahap apalah, banyak liburnya ya. Oke. Kita masuk kesimpulan pada alamatul i'rab. Ada berapa alamatul i'rab? 3. Ada 4. Ada yang bisa ngasih apa? Kesimpulan. Alamatul i'rab. Yang pertama apa? Rafa. Yang kedua? Yang ketiga? Khafdun ya. Khafdun itu atau jar. Ya. Kita buatlah khaf. Yang terakhir apa? Oke, alamatul i'rab itu adalah tanda perubahan pada akhir suatu kalimat, ya. A, I, U atau A mati atau an, in, un juga, ya. Intinya kalau dia yang berbaris atas tetap dikatakan fathah, walaupun ada tanwin, ada fathah satu saja. Paham ya? Semua tanda itu disebut sebagai alamatul i'rab, ya. Tetapi tidak mesti rafa itu, paham? Rafa itu tandanya apa? Tandanya dhamma, enggak harus. Maka dia alamah itu ya terbagi menjadi 2 juga. Ada alamatul al-harakah sama alamatul al-huruf. Jadi tanda dari rafa, nasab, majrur sama majzum ini itu tidak mesti dia fathah, tidak mesti dia kasrah, tidak mesti dia dhammah. Ada juga dia yang huruf, ya. Yang huruf itu seperti apa? Musanna, bentuk 2, ya. Ra'aitu waladaini, saya melihat 2 anak kecil. Waladaini ini posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ul, dan setiap maf'ul pasti mansub, maka dia nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Bukan fathah, paham? Al-ya, ya, waladaini. Kalau alif, qalal waladani. Paham ya insyaallah ya. Nah, coba buka buku halaman 36. Halaman 36. Nah, halaman 36. Ya. Di halaman 36 ini itulah kesimpulan dari alamatul i'rab. Kesimpulannya itu. Kalau antum lihat tanda rafa di situ ada apa? Tanda rafa di situ ada apa? Al-waw, al-alif dan nun, ya. Al-waw, ya, alif dan nun. Maka ini kesimpulannya, ya, rinciannya adalah halaman-halaman yang sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Kemungkinan sebagian kalian pada lupa itu, ya. Maka jika rafa, ya, tanda rafa, qalal muslimuna, berkata orang-orang muslim, ya. Tanda rafa'nya dia di sini apa? Wow, ya, qalal muslimuna, bukan nanya, bukan fathahnya, enggak, tapi qalal muslimuna yang membuat dia sebagai apa? Sebagai jamak mudzakkar salim. Ya. Qala al-waladani, ya, al-waladani di sinilah yang disebut sebagai apa? Sebagai alif. Paham ya? Insyaallah ya. Nah, lalu selanjutnya tanda nasab, ya, tanda nasab, ya.
Tadi Ustaz katakan tidak hanya tanda yang berbentuk apa? Fathah adz-dzahirah, ya. Tetapi bisa juga di sini disebut sebagai hadfa nun, dihapus nunnya, ya. Paham? Dihapus nunnya. Itu antum bisa lihat di halaman sebelumnya. Maka penting sekali murajaah, ya, murajaah. Jadi tanda nasab ini tidak hanya fathah adz-dzahirah, tapi juga hadfan nun. Hadfan nun artinya adalah nunnya dihapus. Atau tanda nasab juga al-ya. Paham ya? Tanda nasab juga al-ya, seperti waladaini. Atau tanda nasab juga al-kasrah, ya. Paham? Ra'aitu muslimatin, ya. Tandanya kasrah. Ada juga al-alifu. Maka tanda-tanda ini disebut sebagai tanda nasab. Nanti ada soal di ujian, pertanyaannya gampang sekali. Udzukur min alamatin nasab, ya. Sebutkan tanda-tanda dari nasab. Ya, antum buat 2 boleh. Karena min itu berarti apa? Ba'd, sebagian, ya. Antum buat 2 boleh, 3 boleh, atau 4-nya juga boleh. Paham ya? Baik. Lalu selanjutnya alamatul khafdi. Khafdun artinya majrur. Majrur itu singkatnya dia kasrah, ya. Jadi jika ada isim yang berbentuk khafd dengan faktor-faktor tertentu, contohnya misalnya azhabu ilal masjidi, ya, yang membuat dia majrur atau khafd apa? Harfu ila. Paham ya? Kalau misalnya Ustaz katakan babul fasli li, nah, dia ini majrur. Dia majrurnya posisinya sebagai apa? Bukan sebagai isim majrur, tapi sebagai mudhafun ilaihi. Jadi kalau di-i'rabkan babul fasli, al-faslu mudhafun ilaihi majrur, ya. Jangan isim majrur karena huruf jar berbeda, paham? Maka tergantung faktor yang masuk kepada isim itu. Kalau dia masuk sebagai mudhafun ilaihi, maka dia majrur karena mudhafun ilaihi. Kalau misalnya dia majrur karena ada sebelumnya huruf jar, maka dia masuk sebagai huruf isim majrur, ya. Isim yang dimajrurkan oleh siapa? Oleh huruf jar. Lalu alamatul khafdi juga, ya, disebut sebagai al-ya dan al-fathah. Ini tergantung contoh yang ada di dalam buku. Maka penting antum perhatikan, jika dia berbentuk berbentuk al-ya, ya. Contoh dari al-ya itu adalah salamtu ala abika, ya. Karena abika ini seperti yang kita katakan dia min asma'il khamsah. Maka tanda asma'ul khamsah itu ketika dia majrur, tandanya apa? Tandanya ya, bukan kasrah, paham? Salamtu ila abika, ya, saya mengucapkan salam kepada ayahmu. Ila abika. Nah, abika di sini, perhatikan, abika di sini walaupun dia kasrah, tapi tandanya bukan kasrah, paham? Tetapi ya, salamtu ila abika, ya. Jadi perlu antum perhatikan, ini muskilahnya video-video yang lalu itu ditonton atau tidak ditonton. Kalaupun ditonton lupa, maka pentingnya murajaah, ya. Dan itu inisiatif antum pribadi, ya, nggak mungkin kita ngulang terus kan, besok ngulang lagi, paham ya? Apalagi kita masuk hari Selasa ini jarang, dikarenakan libur lah atau apa. Baik, selanjutnya kalau yang disebut sebagai al-khafdu, ya, al-khafdu atau majrur dengan fathah, ya, itu bisa kita katakan dikarenakan dia min asma'i al-mamnu' min as-sarf, nama-nama yang dia tidak bisa berubah, ya. Contohnya nama manusia, nama negara, nama kota. Jadi kalau antum katakan azhabu ila Jakarta, ila ini tugasnya apa? Memajrurkan isim setelahnya.
Memajrurkan itu simpelnya membaris bawahkan isim setelahnya. Maka antum katakan adhabu ila Jakarta. Kan ini harf majrur, Ustaz. Kenapa enggak ila Jakarti? Kenapa, Ustaz? Misalnya antum bertanya, enggak bisa, karena Jakarta ini dia alam artinya nama dari suatu negara, suatu daerah yang dia itu bukan berasal dari Arab bahasanya. Maka nggak bisa kita rubah dia menjadi kasrah, ya. Contohnya misalnya amshi bi Fatimata, misalnya saya berjalan dengan Fatimah. Fatimah ini nama orang. Tidak bisa nama orang seperti Fatimah itu menjadi kasrah dengan bi, ya, dengan harful jar. Enggak bisa. Kenapa? Fatimata. Ya, amshi bi Fatimata. Saya berjalan dengan Fatimah. Fatimata. Kenapa Fatimata? Kenapa enggak Fatimati, Ustaz? Karena apa? Karena Fatimah termasuk al-ismul ladzi la yansarif. Artinya isim yang enggak bisa berubah menjadi kasrah atau tanwin. Qala Fatimatu, bukan qala Fatimatun. Paham? Begitu juga dengan Jakarta, ya. Jakarta atau negara-negara yang dia bukan berasal dari bahasa Arab, ya. Indonesia, ya. Azhabu ila Indonesia atau safartu ila Indonesia. Kenapa enggak Indonesia, Ustaz? Ya. Karena itu tadi, karena dia bagian dari isim alladzi la yansarif, isim yang tidak bisa berubah menjadi kasrah atau tanwin. Maka bagaimana i'rabnya, Ustaz? Kan sebelumnya ada huruf majrur, ya kan? Jadi bagaimana i'rab Jakarta, Ustaz? Adhabu ila Jakarta. I'rabnya adalah isim majrur wa alamatu jarrihi al-fathah. Paham? Karena apa? Jadi gini, gak semua isim itu sama, paham? Intinya itu. Maka yang harus antum perhatikan adalah bagaimana posisi isim itu di dalam i'rab. Karena setiap isim berbeda. Paham? Ada yang dia bisa berubah menjadi a, i, u, ada yang hanya bisa u, a. Ada yang enggak bisa un, in, an. Ya kan? Ada yang bisa. Maka itu semua kita pelajari di awal-awal, step by step, sampai kepada kesimpulan, ya, yang di halaman 36, ya. Di halaman 36. Nah, jadi itu contoh dari alamatul i'rab minan nasbi al-fathah, yaitu dari al-isim ladzi la yansarif, ya. Kita harus antum baca, kalau nggak dibaca nggak bisa, ya. Kalau dari Mekah bisa, ya? Gimana? Jadi kalau dari Arab bisa, ya? Apa ya? Nama tempat tadi wilayah Jakarta boleh dari titik. Kalau dari Mekah, Iya, min Makkah, ya. itu dari Arab saja. Enggak, Mekah itu enggak. Mekah itu sebenarnya dia bukan isim munsharif, enggak ada. Jadi isim munsharif ini, ya, bukan hanya isim a'jam, bukan hanya isim alam, tapi isim yang tidak ada tasrifnya. Makkah ada, Makkah yumakku, Makkah yamukku, enggak ada. Fatimah ada, Fatimah ya enggak ada. Jadi isim ghairan munsharif ini isim yang asing, ya, dan isim yang tidak ada tasrifnya dalam al-amsilah at-tasrifiyah. Antum pernah punya bukunya? Nahwu saraf. Al-aslah tasrifiyah itu fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'alu fa'alan. Itu Makkah, Fatimah itu tidak ada. Madinah tidak ada. Ya. Ila Madinatah. Iya. Safartu ila Madinah. Ilal Makkati pun ada satu. Gimana? Ilal Makkati. Enggak ada. Tetapi jika ada isim, ya, yang dia dimasuki oleh idhofah atau alif lam,
maka dia bisa berubah menjadi kasrah. Paham ya? Kalau ada isim yang ditambahkan alif lam, ya, dan ditambahkan menjadi idhafah, maka dia bisa berubah menjadi kasrah. Arik, perhatikan. Contohnya ada dalam hadis an-Mughirah, an-Mughirata. Ada juga dalam konteks lain anil Mughirati. Kalau dia ditambah alif lam baru anil Mughirah. Tapi tidak semua isim bisa ditambah alif lam. Contoh seperti Makkah, nggak bisa ditambahkan alif lam. Ilal Makkah. Kenapa nggak bisa ditambah Makkah alif lam? Karena Makkah itu sudah ma'rifah. Paham ya? Sama juga Al-Fatimah. Jadi nggak semua isim cocok ditambahi oleh alif lam. Dan ini kita ketahui bagaimana orang-orang Arab meletakkan isim-isim itu. Bukan kita yang meletakkan sendiri, enggak, tapi bagaimana orang Arab meletakkan isim-isim itu pada posisinya, ya. Nah, selanjutnya alamatul jazmi. Alamatul jazmi, jazminya artinya sukun. Lam akul, belum makan. Lam akul. Jadi akul di sini ya fi'il apa? Fi'il mudhari', ya, majzum. Dia sukun. Kenapa dia sukun? Karena apa? Karena lam itu adalah min hurufi al-jazm. Huruf yang yang membuat mati huruf pada kalimat, ya. Lam akul, lam ashrab. Tapi tanda jazm ini tidak hanya sukun, ya, seperti yang ada di halaman 36 bisa kita lihat. Selain tandanya sukun juga ada hazfu harfi illah. Hazfu harfi illah itu seperti apa? Seperti alif, ya, dan waw. Ini huruful illah, ya. Huruf-huruf yang menjadikan apa namanya? Illah itu artinya sebab, ya. Maka jika terdapat dalam sebuah kalimat, ya, atau sebuah isim harf illah di akhirnya, lalu antum katakan misalnya lam amshi, ya, lam amshi, kan masa yamshi ada huruf illahnya kan? Iya, lam amshi, ya, saya belum jalan, ya, saya belum jalan. Atau lam tamshi, keretanya belum jalan, sepeda motor antum belum jalan, belum bisa jalan misalnya. Lam tamshi atau lam amshi. Oke, tadi Ustaz bilang apa namanya? Tanda dari jazm itu sukun, tadi Ustaz bilang. Mana sukunnya Ustaz? Lam amshi, mana sukunnya Ustaz? Mana sukunnya Ustaz? Enggak lah Ustaz. Enggak ada sukunnya, ya. Tetapi yang menjadi tandanya adalah apa? Dihapusnya huruf ya. Kan awalnya masa yamsi, ana amsi. Oke. Jadi masuk lam, ya, karena dia memang di Arab sana, ya, tidak dikasih apa namanya sukun, karena memang sukun amsi, maka caranya adalah dihilangkan, ya, menjadi amsi. Maka jika antum buat i'rab, lam amshi, amshi fi'lun mudhari'un, ya kan? Apa? Majzumun bilam. Kenapa dia majzum? Karena ada silam. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazmnya apa Ustaz? Hazfu harfi illah, dengan dihapusnya huruf illah atau huruf ya kalau di contoh amshi. Sebenarnya kalau antum mengiramkan pakai bahasa Indonesia lebih sulit. Karena gini, nggak semua bahasa Indonesia bisa mewakili kata bahasa Arab, ya. Iya, nggak semua, karena bahasa kita miskin, ya. Bayangkan saja, waktu pagi itu banyak di Arab, ya. Ada sabah, ada ghudwah, ada apa lagi? Ada apa namanya bukrah, ada sahar, ada masya Allah banyak.
Ini kalau kita terjemahkan bingung kita ini, ya. Bingung ya, pagi jam 7 ini disebut sebagai apa? Paham? Pagi sebelum azan subuh disebut sebagai apa? Ya. Jam 2 pagi itu disebut sebagai apa? Jam 2 pagi disebut sebagai apa? Dalam bahasa Arab. Ada yang tahu? Hah? Sahar. Saharun. Ya, saharun. Kalau sabahun itu itulah jam-jam 7. Ya. Jadi kalau antum buat i'rabnya bahasa Indonesia mempersulit diri antum. Ya. Karena apa namanya? Walaupun memang bisa, tetapi pakai bahasa Arab itu lebih mudah sebenarnya. Ya. Tapi itu kembali kepada diri antum, ya. Kembalinya gimana? Dengan pemahaman antum. Kalau memang nggak paham itu sulit. Ya. Paham ya, insyaallah ya. Berarti ini amsinya tadi majzum. Betul, majzum. Majzumnya karena lam, ya. Jadi seperti Ustaz katakan tadi, perubahan i'rab itu tergantung siapa? Faktor. Paham ya? Faktor yang masuk ke isim atau kalimat itu, ya. Dan untuk lam ini nggak bisa dimasukin kepada isim, nggak bisa, ya. Lam to'amun, apa lam to'amun? Belum makanan. Apa lah kau ngomong ya? Belum makanan, bingung kita. Ya. Lam kitabun, belum buku, apa? Nggak bisa, nggak nyambung kan? Nah, jadi seperti majzum ini tidak bisa masuk kepada apa? Kepada isim, ya. Maka isim itu nggak ada yang majzum, paham? Isim itu nggak ada yang majzum. Ya? Gimana? Yang untuk isim itu yang khofat ini. Ya, untuk isim itu 3 aja, rafa, nasab sama khafat. Untuk isim. Adapun untuk fi'il, ya, bisa dia fi'il itu marfu, bisa dia mansub, tapi dia nggak bisa khafat, bisanya majzum kalau fi'il. Sama-sama 3. Ya, gimana? Sama-sama 3. Ya, sama-sama 3. Walaupun antum katakan tapi lam amshi Ustaz, salah majrur Ustaz, nggak bisa, bukan kita yang buat hukumnya ini. Nah, gitu ya. Jadi bukan dilihat dari pandangan kita, tapi dilihat dari apa? Keilmuan dan sejarahnya, paham ya? Karena di awal kita sudah bahas bahwasanya kalam itu adalah al-lafdzul mufid al-murakkabun bil wad'i, ya. Jadi kalam itu, pembicaraan itu adalah rangkaian dari lafaz-lafaz yang tersusun, yang dapat dipahami sesuai diletakkan oleh orang Arab, paham? Bukan orang Jawa, Sunda, Indonesia, enggak, tapi orang Arab. Jadi antum lihat dengan kacamata orang Arab. Ini lam amsi, Ustaz bilang fi'il tidak ada yang majrur, tidak ada yang kasrah. Ini adanya Ustaz. Jadi bukan dilihat dari pandangannya, dari apa namanya terlihat, tetapi dilihat dari ilmunya, bahwasanya amsi di sini itu, ya, sebagai tanda dia dihapusnya apa? Dihapusnya harfu illahnya. Maka ditetapkan, ya. Ditetapkan dia menjadi amsi tetap, ya. Lam amsi. Enggak mungkin lam amsh, enggak bisa ya. Amsh. Ya. Baik. Lalu yang selanjutnya jazm ini dia dikatakan hazfun nun, ya. Hazfun nun itu artinya nunnya dihapus. Nah, kalau hazfun nun ini biasanya terjadi pada apa namanya? Musanna dalam fi'il, kata kerja ganda. Contohnya mereka berdua yaktubani, ya kan, masya Allah. Ini mereka yaktubani, ya kan. Kalau yang belakang lam yaktuba, belum nulis. Jadi ini kan yaktubani ada nunnya? Ada? Nah, lam yaktuba ada nunnya? Enggak ada. Berarti itulah yang dimaksud dengan hazfun nun. Dihapusnya apa? Nunnya. Lam yaktuba. Ya. Berarti majzum itu seperti apa? Gimana? Majzum itu
semua dihapus. Dihapus. Iya, betul sekali. Luar biasa Ananda ini. Ya. Jadi kalau lam yalid itu kan kayak hapus. Gimana? Lam yalid. Apa? Lam yulad yang disuruh apa? Lam Iya, yulad. maksudnya Dihapus. selain sukun maksudnya gini. Ustaz katakan tadi yang dihapus di sini adalah dia yang berbentuk musanna, yang dihapus nunnya berbentuk musanna dan jamak. Adapun yang lam yalid dia yang berbentuk apa? Hah? Bukan, berbentuk mufrad dia sendiri, bukan ganda. Paham? Ya? Lam yalidu, lam yalid, Kalau yulad, lam yaktub. walam yuladnya kan diperanakan. Iya, lam yulad. Jadi gini, hazf ini berlaku hanya pada huruf pertama ya. Hazf ini hanya berlaku kepada kata kerja yang memiliki huruf illah. Paham? Lalu hazf ini hanya berlaku kepada kata kerja yang berbentuk ganda dan jamak. Ini dari yaktubani, lam yaktuba. Oke, itu bentuknya apa? Ganda. Oke. Adapun kalau bentuk sendiri, huwa yaktubu, ya kan? Huwa lam yaktuba. Nggak bisa dihapus, apa yang dihapus? Nggak ada. Nah, jadi untuk menandakan bahwasannya alamatul jazm ini dihapus ilahnya, yang kita masukkan contohnya harus kata kerja yang ada huruf ilahnya. Paham? Contohnya misalnya apa lagi? Ra'a yara. Nah, ra'a yara artinya apa? Melihat, ya kan? Nah, kalau misalnya Ustaz katakan saya melihat ara, kita kasih ya-nya, ya. Ara, kita kasih ya-nya. Saya melihat. Kalau Ustaz katakan saya belum melihat, nah, saya belum melihat, ada yang ngantuk, tidur semua ya, tidur semua, bangun semuanya. Ustaz tambah lam ara, dihapus, ya, lam ara dihapus. Saya belum melihat, lam ara. Itu hanya berlaku bagi fiil yang memiliki huruf illah saja. Paham? Adapun kalau misalnya hurufnya tidak ada harf ilahnya dan dia kata selain ganda, astagfirullah, tunggal, misalnya lam aktub, maka tidak ada yang dihapus, maka tanda yang kita letakkan adalah sukun, tanda aslinya gitu ya. Jadi tanda asli jazm itu kan sukun, tanda asli rafa itu kan dhammah, tanda asli nasab itu adalah fathah, tanda asli dari khafat itu adalah kasrah. Tetapi kalau misalnya dirincikan lagi dengan isim atau kata kerja, maka muncul yang namanya tanda yang lainnya, ya. Seperti di jazm ada tanda apa? Tanda hazfu harfi illah, dihapusnya huruf illah. Ada juga yang namanya hazfu harfin nun. Kenapa dihapus huruf nunnya? Ya, karena apa? Karena dia bentuknya musanna atau jama'. Ketika Ustaz katakan al-muslimuna, ya, afwan, yadhabuna, al-muslimuna yadhabuna ilal masjid, ya. Ini ada kan nanya muslimuna, Ustaz katakan al-muslimuna lam yadhabu. Tadi al-muslimuna yadhabuna ilal masjid, orang-orang muslim pergi ke masjid, ya. Kalau Ustaz katakan belum pergi, al-muslimuna lam yadhabu, dihapus huruf nunnya. Jadi tanda jazm ini ada dua selain yang sukun. Ingat ya, selain sukun ada dua. Selain selain dhamma ada tiga, ya. Maka itu diperhatikan. Kalau yang fathah itu kan jelas, ya. Kalau Ustaz katakan ja'a rajulun, ya, rajulun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafiyah dhamma, ini jelas, semua orang gampang memahaminya. Adapun kalau misalnya, ya, ja'a waladani, bingung dia, ja'a waladani,
Apalah i'rabnya ini domahnya nggak ada, bingung dia. Mana kayak mana? Lupa dia bahwasanya kalau sudah datang isim seperti itu, maka tandanya disebut sebagai alif, ya. Ja'a waladani fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi apa? Al-alifu. Paham ya? Jadi itu yang harus kita perhatikan, isim yang ada di contoh itu, ya. Kalau memang contohnya gampang ja'a rajulun, maka sudah dhammah dia. Tapi kalau misalnya ja'a waladani, mana nih dhammahnya nih? Kan rafa itu kan dhammah. Rupanya tandanya itu adalah alif. Insyaallah gampang, ya. Baik. Ini sudah selesai kesimpulan kita pada alamatul i'rab, ya. Adalah bahwasannya alamatul i'rab itu 4, rafa, nasab, khafat dan jazm. Adapun rafa, nasab dan nasab dan khafat itu hanya untuk siapa? Isim. Iya, khafat, bukan psikopat ya. Adapun rafa, nasab dan jazm untuk siapa? Fi'il. Gampang dia, masyaallah. Paham semua ya? Masyaallah, luar biasa antum ini. Baik, kita masuk kepada al-mu'rabat, ya. Masuk kepada al-mu'rabat. Jadi anak harap halaman-halaman sebelumnya antum baca, ya. Yang enggak antum paham, telepon ana. Paham? Begitu dia, akhi. Paham? Begitu seharusnya murid, ya. Dengar Ustaz ya. Seharusnya murid yang datangi Ustaz, paham? Jadi kalian yang enggak paham tanya Ustaz, bukan Ustaz yang bertanya satu-satu. Akhi, antum udah paham halaman 30? Dafi udah paham? Aidil, enggak mungkin. Ada berapa murid? Dia kuat lagi, ya kan? Masya Allah. Di luar lagi, Masya Allah. Kalau satu-satu saya tanya, habis 24 jam waktu Ustaz. Paham belum? Jadi antum baca, ya, Davi dan lain-lainnya. Antum baca halaman sebelumnya. Anak nggak paham ini yang dimaksud Ustaz. Antum tanya. Kalau misalnya saat anda nggak tahu semuanya, saat ini repot ini. Aduh, gimana nih ya? Gitu ya. Pokoknya intinya gitu. Antum baca bukunya. Kalau nggak paham baru telepon ana. Paham ya? Paham insyaallah. Kalau antum mau langsung datang ke rumah ana sambil makan kurma kita, minum air zam-zam boleh. Ya, alamat rumah ana Jalan Medan 74 ada. Hafal? Sengaja setepat kami nggak datang kalian. Oke ya. Paham insyaallah ya? Telepon aja. Oke, kita lanjutkan halaman 37 ya. Al-mu'rabat. Nah, ini sebenarnya kita ngulang ya. Al-mu'rabat. Jadi begitu dia memang. Nahwu itu seakan-akan diulang. Al-mu'rabat artinya isim-isim yang bisa di-i'rabkan. Ingat, enggak semua isim bisa di-i'rabkan ya. Ada isim-isim tertentu yang hanya dia yang bisa di-i'rabkan. Baik. Qala al-musannifu, yang memiliki buku, qala al-musannifu boleh diterjemahkan ya, boleh dipahami. Qala al-musannif, berkata si penyusun rahimahullah, faslun al-mu'rabatu qismani. Faslun itu kayak seperti subtema ya, subtema. Bukan. Faslun itu bukan kelas ya. Jadi faslun itu kayak subtema. Temanya mu'rabat. Ya, mu'rabat ya, itu tema. Kalau subtema dari mu'rabat ini apa? Ini yaitu namanya subtema. Al-mu'rabatu qismani. Bahwasanya mu'rabat itu ada dua. Qism yu'rabu bil harakat wa qism yu'rabu bil huruf. Jadi mu'rabat ini isim-isim yang dapat berubah itu ada dua. Pertama, isim yang perubahannya dengan harokat, udah saya sebutkan, ingat ya, isim yang perubahannya dengan harokat dan isim perubahannya dengan huruf. Sudah kita bahas, ya enggak? Sudah kita bahas. Ini perubahannya huruf, ya kan? Kalau perubahannya harokat, ya seperti itu. Ja'a rajulun, ra'aitu waladan, marartu biwaladin.
Itu perubahan dengan harokat an, in, un atau a, i, u. Nah, ini gampang. Lalu yang kedua perubahan dengan huruf, ya. Perubahan dengan huruf itu tadi hazfu harfi illa, hazfan nun, ya. Apa namanya? Wa alamatu raf'ihi al alif. Itu yang namanya perubahannya dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atun anwa'. Adapun yang perubahannya dengan harokat, ingat kan harokat itu apa? Harokat yang an, in, un, a, i, u sama a sukun. Itu namanya apa? Harokat. Ada 4. Yang pertama al-ismul mufrad. Pasti itu. Ya, isim mufrad, isim yang tunggal, ya. Waladun, rajulun, kitabun, madrasatun, faslun, ya kan? Apalagi misalnya mirwahatun, ya, kipas angin yang goyang-goyang ini agak khawatir juga kita lihatnya, ya kan? Goyang-goyang dia. Misbahun itu kata-kata yang dia tunggal, paham ya? Mufrad itu artinya tunggal. Wa jamak taksir, jamak taksir artinya bentuk jamak yang taksir, yang perubahannya nggak jelas, paham? Tidak tersusun. Kalau misalnya muslimun, muslimani, muslimun, ya kan? Muslimun. Kalau ini nggak jelas. Kitabun, kitabani, kutubun. Mar'atun, mar'atani, nisa'at, nisa'un. Lain kan? Mar'atun, mar'atani, nisa'un. Satu perempuan, dua perempuan, nisa. Itu namanya jamak taksir, nggak jelas dia, paham? Rajulun, rajulani, rijalun, ya kan? Bukan rajulun, enggak. Itu antum tahu, hanya bisa kita ketahui dengan dihafal, paham? Dihafal, cuma caranya dihafal, bukan ngarang. Babun, babani, abu-abun, bukan babun. Ada nulis gitu? Nggak ada ya? Nanti kita buat soal gitu ya di UAS ya. Sebutkan jamak taksir dari ini. Nanti ada buat babun, masya Allah. Setiap isim yang berakal. Mana? Enggak mesti. Enggak ada hubungannya dia. Itu semua ditetapkan oleh orang. Rajulun, rajulun kan laki-laki. Rijalun, babun, abu-abun. Tafadhal. Apa itu sebenarnya apa? Sabburatun, sabburatani, masabir. Iya. Beda kan? Iya. Jamak taksir itu pokoknya yang rijalun, pokoknya yang bukan un akhirnya. Itu jamak taksir. Yang bukan un. Maka itu harus dihafal. Dan jamak taksir adalah jamak yang tandanya dengan harokat. Oke, contohnya gini. Ya, abwabun. Oke. Abwabun. Hadhihi abwabun. Ya, karena dia bentuknya jamak. Hadhihi abwabun. Ini pintu. Hadhihi abwabun. Kalau hadhihi abwabun, maka dia bentuknya apa? Bentuknya mubtada wa khabar. Ya, mubtada wa khabar. Mubtada wa khabar itu sama-sama marfu. Apa tanda marfu abwabun? Ad-dhammah az-zahira fi akhiri. Dhammah kan harakat kan? Oke. Terus Ustaz katakan jamak taksir lagi nih. Ra'aitu rijalan. Ya kan? Ra'aitu rijalan yamshun. Saya melihat laki-laki berjalan. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu artinya melihat. Berarti melihat ini fi'il muta'addi yang membutuhkan apa? Membutuhkan objek. Maka rijalan maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi rijalan apa? Rijalan tandanya harakatnya apa namanya? Rijalan. Al-fathah. Al-fathah. Ya, jelas kan rijalan. Paham? Marartu binisain. Masya Allah. Doain ya, binisain. Ustaz banyak istri. Sorry. Dengar pulang tuh kan. Rawat kita. Cek ini ya, ceknya. Marartu binisain. Saya berjalan dengan
wanita-wanita, ya kan, 4. Masya Allah, pakai alpat ya kan, keren ya. Oh, istri 4 pakai ini apa? Espas, janganlah. Gimana tuh nih? Nggak boleh lah ya. Karena apa namanya? Menikah 4 itu dia bukan apa namanya? Bukan pilihan sebenarnya. Yang pilihan itu sebenarnya 1. Paham? Ya. Wa ilam ta'dilu fawahidatan kata Allah. Jika kalian belum mampu maka 1. Jadi pilihan 1. Adapun yang 2, 3 itu maslahat. Ya enggak? Maslahat. Hah? Iya, makanya maslahat dia sifatnya maslahat, paham? Bukan keharusan. Paham? Dia sifatnya maslahat. Oke. Jadi marartu binisain. Ya, binisain. Nisa ini adalah jama' taksir dari mar'atun. Nisa. Maka nisa ini bagaimana i'rabnya? Isim majrur wa alamatu jarrihi apa tandanya? Kasrah. Luar biasa tuh ya, kasrah green. Nanti ajarin ya, siapa Rendra yang tidur nih, Masya Allah. Saya lucu kali tidurnya, kayak baby. Jangan di apa aja ya, rubah aja Y-nya, ya. Ustaz kalau bilang ya, antum nih. Oke, lanjut. Antum ini. Oke, selanjutnya wa jam'ul muannatsis salim dan jamak muannas salim. Oke, kita lanjutkan ya, kita baca dulu ini. Wa fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Dan fi'il mudhari yang belum tersambung dengannya atau di akhirnya sesuatu. Paham? Fi'il mudhari belum tersambung di akhirnya, di akhir hurufnya sesuatu pun. Wa kulluha turfa bid-dhammah. Seluruhnya, mohon perhatiannya para penumpang ya. Oke, wa kulluha turfa bid-dhammah, dan seluruh jamak taksir mufrad jamak muannas salim fi'il mudhari ini marfu'nya dengan baris dhammah. Paham? Ingat tadi yang saya katakan bahwasanya mu'rabat, isim-isim yang bisa berubah itu ada 2. Berubahnya dengan harokat, berubahnya dengan huruf. Berubah dengan yang berubahnya dengan huruf contohnya isim tunggal. Paham? Isim jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Kalau dia marfu, maka marfu'nya harokatnya dhammah. Kalau dia mansub, maka mansubnya dengan harokat apa? Harokat apa? Fathah. Kalau dia majrur, maka harokatnya apa? Kasrah. Gampang kali kan? Wa tukhfadu bil kasrah, artinya kalau majrur dengan kasrah. Wa tujzam bis sukun, ya, atau dia tujzam mati dengan sukun. Karena sukun itu bagian dari harokat kayak di dalam Al-Qur'an. Paham ya? Contohnya lam aktub. Itu kan sukun. Maka tanda sukun itu dia harokat, bukan huruf. Oke, paham ya? Paham Ustaz? Gimana? Huruf jazm maksudnya gimana? Hah? Bukan lam aja, huruf jazm. Huruf jazm lam. An lam idan kai. An lam idan kai. An lam idan kai, ada 4 ya. Oke ya. Lalu selanjutnya wa kharaja dzalika salatatu asya, ya. Dan keluar dari yang 4 itu ada 3. Yang pertama jam'ul muannatsis salim yunsabu bil kasrah. Paham? Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Dan wal fi'lul mudhari al mu'tal akhir yujzam bi hadfi akhirih. Oke, memperhatiannya apa? Arik, memperhatiannya ya. Oke, jadi yang selain 4 itu, Arik, yang selain 4 itu ada juga yang dia ditandai dengan harokat. Apa itu yang pertama? Jamak muannas salim.
Bagaimana kalau dia mansub? Bagaimana kalau dia mansub? Mansubnya bil kasrah. Paham? Ya. Ra'aitu muslimatin. Paham? Muslimatin. Tandanya bukan alif tapi kasrah. Paham? Ada. Oke. Wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Dan isim ghairu munsharif yang saya ceritakan tadi, Jakarta, yunsabu bil fathah, mansubnya dengan baris fathah. Ih, Masya Allah, nguapnya. Tutup. Majrur itu apa? Hah? Itu kan khafat itu majruran. Khafat majrur, betul. Ini fathah dah. Iya. Kalau mansub kasroh. Maaf. Rafa itu doma. Rafa itu dhamma. Oke. Iya, ini di luar yang empat tadi tuh, ya. Ada yang lain. Contohnya jamak muannas salim. Kalau dia mansub dengan kasrah, contohnya ra'aitu muslimatin. Itu dia mansub tapi kasrah. Al ismul ladzi la yansharif. Contohnya apa? Adhabu ila Jakarta. Bukannya fathah. Gimana? Bukannya fathah. Iya, itu tanda aslinya. Yang empat tadi. Akhirnya fathah. Iya, yang empat tadi. Adapun yang keluar maka dia bilang kharajaan. Keluar yang empat tadi itu ada 3. Maksudnya bukan keluar kaidah ya. Dia keluar dari yang apa namanya yang aslinya. Arif. Ya, jam berapa nih? Oh, 1 menit lagi. Bentar lagi ya terakhir nih. Wal fi'lul mudhari' al-mu'tal akhir yujzam bi hadfi akhirih. Adapun fi'il apa? Arif, fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa artinya mu'tal akhir? Ya, mu'tal akhir apa artinya? Dia sedang. Itu namanya asbun. Asal bunyi. Aduh, kacau kali Pak. Jadi fi'il mudhari mu'tal itu artinya fi'il mudhari yang ada huruf ilahnya alif, ya, dan waw. Contohnya masa, yamsi, ro'a, yara. Ya kan? Apa tadi antum sebutkan kayak tadi ada di sini? Hah? Roma, yarmi, betul sekali, luar biasa. Paham ya insyaallah ya? Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan, semoga nggak libur. Karena biasanya gitu ya, hari Selasa ada aja libur ya. Ada libur minggu depan. Hah? Hari apa? Alhamdulillah min dzalik ya. Libur kita karena libur nasionalnya orang apa? Orang kafir. Naktafi bi hadzal qadar wa naqtatim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.